Mari kita membuka dua firman Tuhan. Ya. Yang pertama, Filipi 4 ayat 6a saja. Lalu nanti tolong ke Perjanjian Lama, ke Yesaya bab yang kedua ayat 22. Gampang itu, Yesaya 2 ayat 22. Tapi pertama kita membaca Filipi 4 ayat 6a. Oke. Kita baca pertama dari Filipi 4 ayat 6a. 3 ya. Janganlah Stop. Oke, sekali lagi, kurang semua. Kurang suaranya kurang kekar. Ya, kurang kekar. 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Dengan kata lain, karena firman ini untuk orang percaya di Filipi, berarti ditujukan firman ini kepada semua orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak ada alasan bagi anak Tuhan untuk khawatir tentang apapun juga. Apapun. Amin. Amin. Oke. Yang kedua, Yesaya 2 ayat 22. 3 sudah dapat? Yesaya 2 ayat 22. Satu ayat saja. 3 ya. Jangan, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan berharap pada manusia. Mengapa? Karena manusia itu tidak lebih daripada embusan nafas. Ibu, siapapun ibu di sini, bagaimanapun banyaknya uang di ATM, ibu tidak lebih dari embusan nafas menurut firman Tuhan. Oke. Kalau ada yang berbangga terhadap dirinya, ingat, Anda, saya tidak lebih daripada embusan nafas. Oleh karena itu jangan berharap pada manusia. Kalau saya menghembuskan nafas, masuk lagi lah nafasku ke dalam supaya saya tidak kehilangan oksigen. Begitu bisa? Gak bisa. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah dia dianggap? Oke. Saya ingin tanya, suami ibu manusia enggak? Manusia? Banyak berharap kepada suami? Enggak, kita terus terang aja dulu. Kita mau mengaplikasikan firman Tuhan. Oke. Mungkin di antara ibu-ibu yang sudah agak lebih tua sudah punya anak-anak yang sudah bekerja dan mapan kerjanya. Anak ibu itu manusia enggak? Berharap
semua orang Batak dengan filsafat Batak harus bertobat. Karena apa? Orang Batak membesarkan anak asahamulo musay patuloy-tuloy au. Marunong matua au. Ya, ahama ko na naman ang tuloy ang mga basa mo, marunong mati au. Berharap kepada anaknya, membesarkan anak, menyekolahkan anak, mendoakan anak, tugas itu, tugas dari orang tua. Bukan supaya berharap anak itu suatu ketika membalas jasa kepada kita, dan kalau tidak membalas jasa kita kecewa, bahkan kita katakan patah hutang budak-budak loh. Banyak orang tua mengatakan, wasa hutang budak. Karena apa? Karena berharap kepada manusia. Sekarang firman Tuhan mengatakan jangan berharap kepada manusia, karena mereka tidak lebih daripada hembusan nafas. Pinatuloy-tuloy ho, pinawasak to karito ho. So manompak, kalau dapat to, kami harap po bono mo hebat itu. Jangan berharap kepada manusia. Jadi kalau masih ada itu kikis, ibu kikis, ya kikis. Ibu manusia enggak? Ibu manusia enggak? Berharap kepada diri sendiri. Kalau ibu juga manusia, jangan berharap kepada dirimu. Karena semua, saya baru membaca tadi pagi satu artikel, karena semua everything is given. Segala sesuatu adalah diberikan. Kita ada di dalam rahim karena diberikan Tuhan kita lahir. Kita lahir dengan baik karena diberikan Tuhan ada bidan atau dokter menolong ibu kita melahirkan kita. Kita waktu bayi dikasih susu karena ibu kita bisa menyusui. Dikasih makan karena ada ibu kita yang kasih kita makan. Disekolahkan orang tua kita yang menyekolahkan. Semua diberikan kepada kita. Lalu sudah kerja, dapat gaji, kantor yang dapat yang memberikan itu kepada kita. Iya. Sudah tua, siapa yang diharapkan? Akan kecewa kalau berharap kepada manusia. Lalu artikel itu mengatakan, kalau mau mati, siapa yang memasukkan kita ke peti mati? Bukan kita memasukkan kita ke peti mati. Siapa menyediakan peti mati itu? Ada yang menyediakan peti mati itu untuk kita. Siapa yang mengubur kita, menanam peti mayat kita itu ke kuburan, dan menebur kuburan itu ada orang lain. Semua adalah kita menerima. Karena semua adalah anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Kalau semua diberikan oleh Tuhan, masih khawatir? Oke, sekarang topik kita kan itu kan, khawatir itu dosa. Sekarang saya ingin tanya dulu ini. Siapa sekarang yang punya kekhawatiran? Jujur, tunjuk tangan. Khawatir. Siapa yang khawatir? Ada khawatirnya. Entah apapun itu, kamu saya katakan apa khawatirmu. Tapi ada khawatirmu. Tunjuk tangan. Oke. Siapa yang tidak khawatir? Tidak ada khawatirnya. Berarti semua kan? Termasuk yang tidak tunjuk tangan tadi. Sekarang lagi, siapa yang khawatir? Punya khawatir? Tunjuk tangan. Berarti ya terima kasih. Nama ibu semuanya sama. Naik khawatir. Oke. Jadi kalau ibu manggil satu sama lain, mama khawatir, gitulah ya. Bahasa Jawa semua mama khawatir. Hopek mama si khawatir tuh dus duhita. Ya. Apapun alasan, firman Tuhan mengatakan tadi, jangan kamu khawatir tentang
juga. Kalau dihitung-hitung yang kurang, yang masih belum kita miliki, kita anggap, kita harap memiliki, tapi belum kita miliki, semuanya kita. Tapi apakah yang belum kita miliki itu kita khawatirkan itu menjadi masalah? Sekarang saya bertanya lagi, yang pertanyaan kedua, siapa yang menganggap bahwa khawatir itu adalah dosa? Tunjuk tangan. Tidak semua yakin. Siapa menganggap bahwa khawatir itu adalah dosa? Tunjuk tangan. Tinggi-tinggi. Orang tulang saya tidak menganggap khawatir itu dosa. Oke. Yang di belakang, ya, berarti yang karo-karo nggak menganggap khawatir itu dosa. Dosa enggak? Kebanyakan di antara kita, terima kasih. Kebanyakan di antara kita menganggap. Siapa menganggap bahwa khawatir itu tidak dosa? Oke, marilah kita pulang. Karena topik kita sudah terjawab, kan? Apakah khawatir itu dosa? Ya, dosa. Sudah kita jawabnya dari Tuhan. Kan sudah selesai, kan? Jadi marilah kita berdoa kalau begitu. Tuhan, tolong aku supaya tidak khawatir, karena khawatir itu dosa. Ampuni aku karena aku seringkali khawatir. Padahal Engkau mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Aduh, Tuhan, anakku sudah lama tamat mahasiswa kok belum menikah pacarnya tidak ada. Dan harus mandiri ke ibadah Tuhan, gimana lah itu? Khawatir loh. Oke, sampai ada ibu-ibu yang memocokkan anaknya, nggak mau dia anak ibu. Anaknya mah tuh kuda. Sakit khawatirnya macam barang dagangan aja. Oke, banyak kali yang harus terkikis dari kehidupan kita supaya kita makin berkenan kepada Tuhan. Kan itu yang penting, kan? Hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita merasa terambil dari pundak kita ini beban yang sangat berat itu, bebas kita, merdeka kita, karena beban itu, kekhawatiran itu terangkat dari kita. Dan jangan ada di antara kita lagi pulang nanti dari sini yang masih membawa bebannya itu pulang. Lalu saya di rumah menanya, Mam, apa tadi firman Tuhan? Ya, firman Tuhan dikatakan bahwa khawatir itu dosa. Jadi khawatir lebih kata lain di rumah, kan gimana? Jadi berdoa aku mencari ini dengan firman Tuhan, jangan khawatir, ternyata masih khawatir pulang. Oke. Yang pertama kita akan lihat dulu, mengapa khawatir itu dosa? Apa rupanya dosa? Itulah dulu, ya kan? Apa rupanya dosa? Ya, yang paling sering kita tahu ialah bahwa dosa ialah segala pelanggaran terhadap firman atau hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Jadi firman Allah yang tertulis. Kalau kita tidak baca firman Allah yang tertulis, kita tidak tahu bahwa itu firman Allah ada di sana. Tapi kalau kita baca firman Tuhan dan ada tertulis di sana, misalnya jangan mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu, ternyata nakal-nakal terhadap orang tuanya, tidak diurus orang tuanya, itu dosa enggak? Dosa, karena bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis. Ini lebih jelas ini. Lebih jelas karena ada hukum Tuhan itu tertulis. Setiap minggu dibacakan di gereja, kan? Kalau di gereja kami di Sriwijaya, tidak semua hukum yang ke-10 itu 1 sampai 10 dibaca.
Kadang-kadang hanya satu saja atau dua, lalu artinya dibacakan lagi. Atau kadang-kala diambil satu ayat firman Tuhan yang ada hubungannya dengan hukum Taurat yang 10 itu. Itu yang dibaca. Ya, kalau dulu selalu dibaca itu, yang 10 itu. Supaya jelas bahwa kalau bertentangan dengan firman Tuhan itu, ya, adalah dosa. Yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 17 dikatakan bahwa dosa itu ialah segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan. Ya, kalau kejahatan tidak selamanya yang mencuri itu kejahatan. Memang kejahatan itu, ya kan? Berbohong itu kejahatan. Tadi yang bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis. Ya, lalu misalnya ibu-ibu begini, bapak selalu ke kedai kopi, ke kedai tua lah katakan, ke kedai tua minum tuak setiap hari. Tapi untuk tuak itu ada duitnya. Kalau anak minta duit, dikatakan gak ada duitku, gak ada uang bapak, minta sama mama. Itu dosa enggak? Dosa enggak? Kenapa dosa? Gak tertulis kok di dalam Alkitab jangan minum tuak. Kan gak ada tertulis begitu. Bisa si bapak memberikan alasan seperti itu untuk membela dirinya, mengatakan gak ada kok tertulis dalam Alkitab jangan minum tuak. Tapi alasan dia minum tuak karena alasan dia untuk merokok, karena tidak tahan dia, tidak bisa dia menahan nafsunya. Ibu ingat ya, segala sesuatu yang lebih menguasai diri kita itu adalah berhala. Kalau uang lebih menguasai hidup kita, uang itu berhala bagi kita. Kalau minuman keras itu lebih menguasai hidup kita sehingga kita tidak bisa tidak minum itu berhala. Kalau rokok itu tidak bisa dihentikan lagi, lebih menguasai hidup kita sehingga minum gula pun anaknya dibiarkan tidak minum gula, asal ada di rokok, itu sudah berhala. Tidak ada ABC tertulis seperti itu dalam Alkitab, tapi memang begitulah. Itu dosa. Yang ketiga, segala sesuatu yang berasal dari si iblis. 1 Yohanes 3:8. Yohanes 8 ayat 44. Segala sesuatu yang berasal dari si iblis. Burju-burju mau terima 2 kon asam gudang warisan dia Ariana supaya lebih banyak warisan sama saya. Berliannya itu supaya diam-diam dikasih tahu, diberikan kepada saya dan tidak lagi kepada parumainnya nomor 2 atau nomor 3. Sama gurunya pun tidak kasih berlian sama saya lah. Jadi baik-baiklah saya sama nomor 2 saya ini. Dari mana itu? Sumber dari iblis. Jadi baik-baik sama mertua belum tentu itu dari Tuhan. Apa yang mendorong ibu baik-baik sama? Di gereja sekarang, apa orang yang membuat para tua dan anggota majelis rajin melayani di gereja? Karena setiap dia datang dapat duit. Coba kalau nggak dapat duit. Iya. Tadi ada seorang anggota jemaat kami dari GKP Sriwijaya rajin kali menulis di WA. Di WA. Bukan karangannya sebenarnya, tapi karangan orang lain kemudian dikirimkan kepada orang-orang
yang berada satu gereja, satu grup dengan dia. Lalu selalu sampai itu kepada saya. Tadi itu yang disampaikan itu ialah dikatakan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu saya balaslah, Ibu, apakah Ibu sebagai tua dan yang lain-lain itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kalau terlambat hamawea teoni di Leon? Karena sekali datang 100.000. Kalau terlambat itu dikasih terus bersungguh-sungguh. Masa datang ngumpul persembahan 100.000. Majahati timnya 100.000. Dari mana? Dari iblis. Iya. Padahal kalau kita melayani itu harusnya menurut firman Tuhan, karena itu merupakan ucapan syukur saya kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada saya, sudah menyelamatkan saya, sudah mengampuni saya dari segala dosa saya, sudah menjadikan saya menjadi anaknya, menjadi ahli waris dari hidup yang kekal. Kalau aku pun meninggal sudah pasti bersama-sama dengan dia. Itu aja yang menjadi alasan kita. Oleh karena itu aku mau memberitahukan siapa Yesusku itu kepada orang lain selama aku masih hidup di dunia ini. Maka kita beritahukanlah Tuhan Yesus itu kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, yang satu bapak, yang satu opu. WA itu sangat penting itu. Ya, jadi itu dosa. Kenapa itu dosa? Karena berasal dari iblis. Iya, tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Yakobus 4 ayat 17. Yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Tugas di rumah ibu-ibu dilakukan nggak? Katakanlah ibu punya 3 pembantu. Ada ibu yang punya 3 pembantu di rumah. Satu tukang sapu dan tukang pel, satu tukang cuci, satu tukang masak. Ibu ngapain? Tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Sama itu seperti kami bapak-bapak, imam keluarga, tidak mau memimpin ibadah di tengah keluarga. Pagi-pagi berdoa kepada Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak. Duduk, ya katakanlah 15 menit aja, tidak apa-apa. Baca firman Tuhan 1 ayat, jelaskan kepada anak, lalu berdoa. Lama-lama kita ajarlah anak kita itu satu persatu ya berdoa ya. Kawinannya 2-3 kali aja, tidak apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lama-lama makin pintar. Tapi kalau itu tidak dilakukan oleh imam keluarga itu para bapak, jadi tidak heran kita kalau banyak anak-anak yang kacau. Jangan dimarahi anak-anak kalau kacau. Anak-anak itu meniru orang tua. Ya kan? Kalau ibu makan, mulai dari kecil anak itu dia ibu makan garpu di tangan kanan, sendok di tangan kiri, lalu makan begini. Anak itu meniru begitu. Kalau ibu ngomong keras-keras, anak itu meniru begitu. Kalau ibu ngomong kasar, anak itu tiru begitu. Anak itu meniru. Orang tua ditetapkan Tuhan menjadi teladan dari anak-anak. Jadi tolong dibilang sama bapak ya, tapi didoakan dulu ibu-ibu ya. Kalau nenek otor ini kan bisa lagi bilangnya, ya kan? Sudah pergi. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang suaminya sudah pergi lebih dulu. Amin. Amin.
Iya, tapi kalau ada pun bapak tapi ibu tidak bisa, sudah tahu apa kehendak Tuhan yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Nanti marah dia sama saya, dibetan saya, sudahlah, tidak bilang dah, lalu nggak dibilang. Yang seharusnya dilakukan harus dilakukan. Kalau tidak itu dosa. Oke. Ya, yang berikutnya, segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman. Roma 14 ayat 23. Segala sesuatu yang dilakukan bukan berdasarkan iman. Lebih mungkin ibu-ibu lebih menghafal Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, yang kamu perbuat dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jangan melakukan sesuatu yang baik separuh-separuh hati. Tema hambang tilu peiba. Nggak ada itu. Ibu-ibu datang ke Lydia ini kalau hanya sekedar mengikut-ikut aja, nggak ada itu. Dan laku di Tuhan tadi. Oke, anak ibu ini nanti akan menikah ya. Ibu Lydia kur ya nanti ya. Iyalah mengikuti upi kan. Dan laku. Ibu tidak ikut karena memang ibu tidak punya karunia menyanyi. Oke, tidak apa-apa karena bukan itu karunia ibu. Tapi ibu punya karunia menyanyi, tidak ikut, dan tidak tentu alasannya mengapa tidak ikut. Itu dosa. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gak tahu apakah ibu juga pernah membaca cerita ini tentang seorang pemulung. Laki-laki ini pemulung. Sudah beberapa hari dia nggak makan. Lalu lapar kali dan haus kali lah dia. Lalu saking tidak tahannya lagi dia, laparnya itu, diberanikannya lah dirinya membentuk satu rumah. Lalu ibu rumah tangga itu membuka, ada apa Pak? Bu, sudah berapa hari saya tidak makan. Bisakah ibu memberikan satu cangkir sama saya air putih dan sedikit nasi kalau ada? Oh tunggu Pak ya, kata si ibu itu. Ibu ini sangat cantik sekali. Karena dari keluarga yang berada. Tapi tidak pandang enteng dia dengan pemulung itu. Dia ambil nasi dengan lauknya. Makan Pak, masuk aja lagi. Makan. Jangan di luar makan. Lalu sebab ini terima kasih Bu ya, terima kasih Tuhan memberkati. Beginilah si pemulung ini. Suatu ketika ibu ini sudah makin tua, sakit kanker dia, harus masuk rumah sakit. Jadi ada seorang dokter yang mengobati dia, lama-lama sembuh kankernya itu. Tapi berpikir si ibu ini, bagaimana saya akan membayar biaya pengobatan dan biaya rumah sakit ini Tuhan, katanya. Dia orang Kristen. Lalu tiba-tiba sekretaris, bendaharawan rumah sakit itu datang, kasih kwitansi biaya kepada ibu ini. Tapi ibu ya jangan susah, sudah dibayar ini dengan segelas susu dan satu piring nasi. Rupanya pemulung tadi sudah menjadi dokter dan dialah yang mengobati kanker daripada si ibu ini. Diingatnya ibu ini pernah memberikan kepada dia secangkir susu dan satu piring nasi. Sudah dibayar
lunas dengan secangkir susu dan sepiring nasi. Begitulah Tuhan tidak pernah melupakan yang baik yang kita lakukan, karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita berbuat baik, hitung-hitungan terus kita, nanti susu berapa sen nanti susu itu bang? Habislah susu kami nanti. Anda bisa susu ya? Padahal Tuhan sudah menaruh dalam hatinya mengatakan, tambah aja susu. Tapi hitung-hitungan. Anak Tuhan tidak hitung-hitungan. Siapakah manusia itu rupanya maka diperhitungkan? Satu hembusan nafas. Iya. Maksud saya tidak berarti semua yang datang ke rumah ibu atau semua yang datang ke mobil ibu waktu mobil ibu berhenti di pinggir jalan sana gini, ada yang dicat badannya dengan warna perak lalu gini-gini, ada yang macam-macam dikasih. Bukan itu maksudnya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita rasakan kok Roh Kudus itu mengatakan kasih. Kita kasih. Jadi bukan berarti Tuhan mengatakan ibu memberikan semua orang yang di pinggir jalan sana uang, ya kan, karena lewat mobil ibu. Bukan itu juga. Karena dengan demikian kita berdosa. Mengapa berdosa? Kita menjaga orang itu untuk tidak berpikir bagaimana mereka membutuhi hidup mereka dengan baik. Iya, melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi kalau tidak dibalas kepada kita, tidak usah sakit hati. Tidak usah sakit hati. Kalau ada kesempatan bagi kita seperti dokter kanker tadi, sudah lunas dengan secangkir susu dan sepiring nasi. Tidak lupa pembunuh itu waktu dia menjadi ahli kanker tentang yang baik yang pernah dilakukan seorang ibu, dan ibu ini sekarang lagi sakit membutuhkan pertolongan. Tidak hitung-hitungan dia. Oke. Jadi, dan karena semua yang kita katakan tadi itu adalah dosa, lalu biasanya firman Tuhan mengatakan, jangan lakukan itu. Ada larangan. Ya. Tadi Filipi 4 ayat 6 itu, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ada larangan. Berarti itu dosa. Khawatir itu dosa, benar itu. Ya. Jadi kalaupun ibu misalnya banyak berdoa begini dan tidak ngomong kasar lagi kepada seseorang, tapi selalu khawatir, itu dosa. Mengapa kekhawatiran itu dilarang oleh Tuhan? Yang pertama ialah oleh karena sebenarnya ibu masih bersandar kepada manusia. Apakah manusia itu diri ibu sendiri? Apakah manusia itu suami ibu? Apakah manusia itu anak ibu? Pokoknya masih bersandar kepada manusia. Iya. Makanya tadi Yesaya 2 ayat 22
begitu, tolong dihafal. Ibu-ibu, ayat itu sampai sekarang saya tidak lupa. Karena apa? Agak kesaksian ini sedikit mungkin agak sedikit panjang membosankan. Kami dulu bergereja di HKI karena bapak saya yang membuka gereja HKI di Pahai. Jadi guru jemaatlah bapak saya ini, atau Forhanger namanya itu. Forhanger betul itu Pak, Forhanger Samuel Bri, anak negeri. Dan biasanya kami kalau lepas CD Melayu SMA Kakumi, ya ngerti kita semua kan, lepas CD dibaca pendetalah ini ayat ini. Tapi begini, lihatlah bapak saya ini berdoa, ada mejanya khusus. Dibacalah nama seorang yang mau berdoa ini, lalu didoakannya, lalu dibukanya Alkitab. Kurasa gak baik juga sebenarnya itu ya, tapi begitulah prakteknya dulu. Lalu ayat yang ditutup tangannya itu, itulah ayat baruan dari orang yang didoakan itu. Jadi saya dari 1 Timotius, nggak saya bilang ayatnya dulu ya, dari 1 Timotius. Lalu pendeta itu dalam 1-2 kalimat menjelaskan, sudah dibaca, dijelaskan, baru didoakan. Lalu pendeta itu mengatakan, Victor, kau harus menjadi seorang penginjil. Kau harus menjadi seorang penginjil. Masih SMP kelas 2. Tapi terngiang-ngiang itu kan. Maaflah nanti kalau saya harap tidak ada yang merasa tersinggung. Ya, jadi sampai SMU saya tamat, saya ingat yang bilang pendeta ini menjadi hamba Tuhan. Memang saya sangat rajin ke gereja dan melayani di gereja, memimpin pemuda, ya. Tapi selalu terngiang itu. Lalu saya masuk ke Mention. Karena selalu terngiang-ngiang di dalam hati saya, selalu ada peperangan dalam hati saya. Situng doon fakultas ekonomi saya, padahal Tuhan menurut pendeta itu mengatakan saya harus menjadi penginjil. Keinginan saya harus dibangun. Tidak pernah gereja kerja dibangun di kantor pajak ya, tapi sangat banyak duitnya. Ibu-ibu, sangat banyak duitnya. Karena kami dari kantor pajak itu membawa kwitansinya. Tidak ditulis begitu berapa pajak toko Deson yang di Kesawan sana. Toko Deson itu toko besar. Ya kita yang menulis, kita lihat dulu toko barangnya banyak kali. Dibikin dulu toko-toko kecil, kita tulis, sekian pajakmu ya. Datang sini mengatakan, janganlah Pak cinca-cinca lah. Misalnya saya sudah bilang 5 juta ya pajakmu ya 1 tahun ini. Cinca-cinca lah, jangan. Pilih berapa? 2,5 juta katanya. Lalu yang 2,5 juta lagi, ya sama bapak separuh lah, tinggal sama saya separuh lagi. Bayangkan 1,4 juta sekali saya masuk ke toko, masuk ke kantong saya, yang 2,5 juta masuk ke kantor. Banyak duit kan? Banyak. Kalau misalnya 3-4 toko saya jalani 1 hari, sudah berapa duit saya? Maka saya tinggal di hotel. Padahal di sininya abang saya sama kakak saya, mereka orang-orang berada. Bayanginlah, kepala urusan pegawai seluruh Sumatera Utara, itulah saya, kandung. Abang saya satu-satunya lama di Eropa, tinggal di daerah Polonia. Tapi saya tinggal di hotel di kota. Tapi ibu tahu, setiap makan saya, mie yang saya makan itu ngomong, tidak halal, tidak halal, tidak halal. Saya hubungi tapi tidak halal, tidak halal, tidak halal. Iya. Malam minggu, karena saya tinggal di Granada Hotel,
Grand Hotel yang sekarang yang di depan Tanah Lapang Merdeka, ya dan salah. Gereja hari Minggu. Tapi sudah begini saya, sandiwara, sandiwara, sandiwara. Itu selalu di sini. Dari sangat menghadapi saya, berat kali merasa. Kelinci. Tapi saya adalah pendeta kami. Anggota seorang berpendeta dong. Berjubiak. Ngapain? Dari mana tak? Dari mana saya? Oh, dari SDG Jakarta. Dari mana? Gak jadi. Nah itulah. Tapi akhirnya sudah menikah jadi pergi. Karena waktu itu saya lihat ada satu rombongan tim dari Singapura datang melayani ke Sumatera Utara. Lalu saya diminta untuk menjadi penerjemah khotbah-khotbah mereka sampai ke Pakam, sampai ke Tebing Tinggi di samping di Medan. Lalu dosennya yang mendampingi mereka mengatakan, Victor, why don't you go to Bible school? Kenapa dia pergi ke sekolah Alkitab? Tapi dalam hati saya, yang itu adalah dari Filipina, insinyur, ada dari MSC, dari Australia satu orang, ada dari Singapura satu orang, dari Malaysia, dan semua sarjana. Dosennya dari Amerika. Dosennya yang mengatakan, why don't you go to Bible school? Karena dia hanya begitu lancar saya menerjemahkan. Seakan-akan saya sudah tahu firman Tuhan. Memang saya terus baca firman Tuhan, tapi kebiasaan aja. Saat waktu mereka pelayanan begitu, aduh Pak, inilah yang ku cari, ini yang ku cari selama ini, hamba Tuhan begini, aduh. Bukan seperti karismatik, tapi begitu sungguh-sungguh mereka polos melayani Tuhan. Jadi waktu dosen itu yang memimpin mereka mengatakan, why don't you go to school? Kenapa dia pergi ke sekolah kita? Saya bilang, I've been dreaming to go to one. Sudah lama saya mimpi untuk pergi, but I haven't found one. Belum saya ketemu yang cocok yang mana. So, akhirnya dia bilang ke sekolah kami ke Singapura. Itulah sebabnya ke Singapura. Tapi masalahnya, saya harus meninggalkan 5 saudara saya yang saya sekolahkan dan tinggal bersama saya di Medan, saudara kami, termasuk Mama Asidoha di sana tinggal bersama dengan saya, kakak saya. Bagaimana ini? Rumah dikontrak, di skip. Kalau ditinggalkan, lalu apa saya bilang? Jadi gua makan kiboto-kiboto tidak kenal. Saya bilang urusan Tuhan. Saya kan karena Bapak sudah tua, saya menggantikan posisi Bapak untuk memikirkan mereka. Bukan saya itu, tapi Bapak melanjutkan tugas Bapak, saya bilang. Dan kalau sekarang berhenti, Tuhan akan membuka pacuran yang lain bagi mereka. Dan benar. Dan kami pergi ke Singapura tidak tahu siapa yang membelanjai. Mula-mula GKP mengatakan, oke, kami akan membelanjai, but never. Tidak pernah 1 rupiah pun dipenuhi. Datang kemudian dekat kami, saya mengatakan, Victor, you've been here 6 months now. Sudah di sini 6 bulan, kok belum ada? Siapa sponsornya? Saya tercengung, akhirnya saya bilang, Jesus Christ. Hah? Tuhan Yesus. Sudah 6 bulan kami satu keluarga, nggak ada belanja. Kemudian saya ingatlah saat kami berangkat dari Medan, Yesaya 2 ayat 2. Jangan kau berharap kepada manusia yang nafasnya, kalau bahasa Inggris mengatakan yang nafasnya di lubang hidungnya, bukan seperti tadi. Dia hanya merupakan hembusan nafas itu. Kalau bahasa Inggris, yang nafasnya di lubang hidungnya. Akhirnya ibu-ibu apa yang terjadi? Ada 4 orang mahasiswa Indonesia
yang belajar di Australia tidak kami kenal. Mereka juga tidak mengenal kami. Rupanya brosur dari sekolah kami itu pernah mereka terima saat mengatakan, there is one family in our school who hasn't had a sponsor, financial sponsor. Masih ada di sekolah kami satu keluarga yang belum memiliki sponsor keuangan. Datang keempat mereka ini anggota Bible Study, kelompok kecil, apa orang aja, mahasiswa. Tanggung jawab kita ya untuk mempelajari selama Victor keluarga ada belajar bersama. Selama kami di Singapura, yang empat inilah yang mempelajari. Sampai sekarang kami tidak pernah ketemu dengan mereka. Pernahkah tangan Tuhan, ini yang ingin saya katakan ini, pernahkah tangan Tuhan terlalu pendek dan Tuhan tidak mampu menggenapi apa yang dijanjikannya di dalam firman Tuhan? Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena Allah kita itu, Yesus kita itu tidak pernah tangannya terlalu pendek untuk tidak bisa menolong kita. Saya ambil program doktor. Sudah tamat doktor teologi, ambil lagi doktor satu lagi, doktor of ministry. Dua doktor saya di samping doktor Rambus, di samping MA. Dari mana dananya? Bukan PDPA yang menyekolahkan saya. Dan saya tidak minta-minta kepada siapapun, kecuali kepada Bapa di surga. Karena Bapa ada di sana. ATM saya di sana. Sampai sekarang begitu. Ibu-ibu, saya selalu pegang di saya 2 ayat 22. Padahal anak saya 3 di Bandung harus kuliah, harus dibiayai. Dari mana? Padahal sudah saya ke Jogja kuliah, dari Amerika datang apanya, banyak dibayar uang kuliahnya, mau posisi dari Amerika dosen-dosennya. Harus pergi saya ke Bandung beli anak saya. On the way back to Medan. Dalam perjalanan pulang ke Medan, singgah dulu saya di Bandung beberapa hari sama anak-anak. 3 orang anak di Bandung tidak pernah saya kirim belanja mereka 1 bulan sekian. Tapi apa? Kalau 100.000 ada duit saya katakan ini dulu abangnya, berdua sama Tuhan Yesus. Minggu berikutnya ada uang saya 100.000, saya kirim. Sampai selesai semuanya belajar. Dan Tuhan tidak pernah membuat saya berhutang atau minjam-minjam. Jangan khawatir tentang apapun juga. Saya berikan ini merupakan kesaksian karena seringkali kita soal uang lain banyak khawatir, ya kan? Banyak kali kita khawatir. Bagaimana ya nanti? Aduh, gue ada duit sekian nanti. Aduh, bereku naik obat. Aduh, pauku naik kawin. Biar mulus dope ini. Baju baru dope ya non. Baju baru naik pakai hari ibu pakai maning-maning budak-budak. Ya kan? Artinya tidak salah sih itu. Tapi kalau mau jadi dikhawatirkan, siapa yang gak kepingin cantik? Ya kan ibu-ibu kan? Semuanya kita ingin cantik. Saya pakai dasi, kita pakai dasi. Bukan hanya sekedar supaya kelihatan lebih sopan, perlu juga cantik, kelihatan. Ya, yang biru ke media saya, pilih dari saya. Kan perlu itu. Bukan kalau sudah itu Tuhan anak pun si jorok-jorok mak, nah dia dipakai atau ya. Bukan begitu. Bukan begitu. Tuhan kita itu senang dengan kebersihan, senang dengan keteraturan, senang dengan kerapian. Iya.
ibu kami kan sakit-sakitan selama 1 bulan. Inilah baru 1 minggu kami agak bebas. Sudah ikut persekutuan dia, saya pun sudah bisa datang. Tapi pihak memahami lu bisa mudah dijauh berdua. Bayangkanlah ibu-ibu kalau malam hari ibu 20 kali tukar baju, basah bajunya, tukar baju harus ke kamar mandi, masih tidur itu. Dia tidak tidur, saya pun jadi tidak tidur, juga tidur karena harus saya tatah dia ke kamar mandi. Begini karena sudah jalan begini, jadi kami pergi sendiri ke mobil pun harus. Kemarin juga harus begitu. Kalau bukan saya, burungnya lah atau paromennya lah, dia menuntut dirinya. Begitulah biasa. Jadi bagaimana saya bisa mengharapkan dia menyediakan sarapan lagi? Saya lah yang masak sarapan. Kenapa banyak? Habis ibadah kami, oke ya, masing-masing karena kalian sibuk juga. Ada tugas kalian, ya saya siapkan sarapan. Ya kalau nasi kemarin masih ada, saya buat nasi goreng lah. Atau ya pintar saya bikin nasi goreng. Ya, sudah tahu saya berapa banyak bawangnya. Bawangnya kan diiris-iris lagi karena sudah belajar kian bawangnya tinggal begini-begini aja. Tapi tidak saya anggap itu merupakan naga dihina-hina. Tidak ada yang begitu. Iya. Jadi, ya, jangan khawatir tentang apapun. Lalu yang kedua, bisakah kita menyambung satu hasta hidup kita karena khawatir? Gak bisa. Satu hasta gak bisa. Iya. Firman Tuhan mengatakan begini itu dalam Mazmur 37 ayat 7 itu. Matius 6 ayat 26 juga mengatakan begitu. Matius 20 ayat 38. Tidak bisa kita menyambung hidup kita sehat saja pun dengan kekhawatiran kita. Jadi itu apa khawatir? Kalau itu kesia-siaan, dikhawatirkan pun tidak bisa juga. Dikhawatirkan pun tidak bisa juga. Oke. Lalu yang ketiga, kalau khawatir itu berarti fondasi iman kita kepada firman Tuhan tidak benar. Gak kokoh fondasi kita. Firman Tuhan mengingatkan kalau orang membangun rumah di atas pasir, ya datang angin rubuh karena fondasinya pasir. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas batu, datang hujan atau angin berat, tidak roboh rumah itu karena fondasinya kokoh. Jadi fondasi kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Tuhan meminta kita harus lahir baru. Kalau orang tidak lahir baru menjadi anak Tuhan, pasti fondasi hidupnya itu di atas pasir. Bagaimanapun rajinnya dia ke gereja, bagaimanapun banyaknya persembahannya ke gereja, gini-gini dia. Sakit dia sedikit, buat Tuhan, kalau pasang baju, Tapi kalau sudah lahir baru, percaya, aku sudah anak Tuhan, aku sudah diampuni oleh Tuhan. Mazmur 90 itu kan, tidak memperhitungkan kepada kita segala kesalahan kita lagi. Sudah dilewatkan dari hadapannya segala pelanggaran kita dan tidak diperhitungkan satu pun. Semua diselesaikan dan itu nyata di kayu salib. Yesus mati menggantikan kita yang harus mati karena dosa kita, supaya kita tidak lagi mati karena dosa kita, tapi pengampunan diberikan kepada kita. Kita adalah anak Tuhan.
Jadi kalau anak Tuhan, gimana? Pernahkah kita sudah kawin pun anak kita itu kita tidak memikirkan mereka? Minimal doa kan? Aduh Tuhan, anakku yang segini, tolonglah begini Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi mereka. Begitulah Tuhan. Tuhan tidak pernah melewatkan kita dengan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak pernah asal lewat aja begini. Ya, Dia tidak pernah melewati kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dia hanya sejauh doa. Iya, makanya Filipi tadi itu, kalau kita lanjutkan ayat B, tapi nyatakanlah kepada Allah segala kehendakmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tapi jangan neko-neko berdoanya. Jangan sandiwara. Tuhan, dibutuh orang karena perlu dia. Oh, memang ada ini dia. Memang dia tahu kok. Tapi mengapa ibu tidak mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan 5 juta hari ini atau minggu ini karena begini kebutuhan. Aku Tuhan membutuhkan 3 juta untuk saya kirim kepada anak saya di Jogja untuk belanja bulanannya. Kau lihat Tuhan, uangku sekarang hanya sekian. Mengapa neko-neko berdoa kepada Tuhan? Tuhan di Botohodo anakku di JP butuh belanjanya Tuhan. Setia mai asih baru Tuhan. Leo mana? Kurang kemesraan, kurang keterus-terangan, kurang keakraban antara aku dengan dia. Padahal dia di sininya mendengarkan. Ya. Saudara udah bisa mulai bagi sahabat TP dari moto. Tapi dia sebagai bapak yang baik rindu kali mendengarkan suara kita, kejujuran kita. Jadi ibu-ibu nanti di rumah, kalau berdua jangan dua-dua biasa aja. Dan kalau ibu merasa bahwa terlalu bagus-bagus kata-kata yang dipakai, berhenti. Katakanlah apa yang dalam hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau enggak, berhenti sebentar. Ampuni aku Tuhan, kok aku masih sandiwara dalam doa ini. Aku ulangi lagi berdoa. Bahasa kata pada unang si Paula nama tanyanya. Iya. Berhenti. Ayah di orang ada di orang. Ulangi lagi, Tuhan Yesus ampuni aku. Dan sungguh-sungguh awatannya. Atau kita ngomong-ngomong begini pada Tuhan padahal pikirannya di sana, ya kan? Yang dipikirkan di sana tapi mulutnya terus ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan merindukan keakraban, kejujuran, keterus-terangan dari anak-anaknya kepada dia. Dia tahu sebelum kita ucapkan, tapi dia rindu mendengarkan suara kita itu. Iya, jadi itu sebabnya khawatir itu dosa. Makanya Tuhan mengatakan jangan. Ada larangan sama seperti yang tadi itu. Oke, jadi sekarang ibu berfirman sama kita. Jangan kamu khawatir. Mengapa tidak khawatir? Karena Dia mampu memberikan kepada kita yang menurut otak kita tidak mungkin. Ya, anak saya si Yuyu mengatakan begini. Waktu ibu mengatakan,
Ya kita ke Penang mah. Karena apa ibu-ibu? Waktu sakit itu saya sudah ke rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus mengatakan, Pak, kami rujuk ke Adam Malik ya. Itu baru satu jenis penyakit. Oh begitu, kenapa Bu? Ya mungkin di Adam Malik lebih bagus. Lalu saya ke Adam Malik. Sampai di Adam Malik diperiksa, Pak, tapi bahan waktu Bapak itu tidak ada di sini, harus dibeli di luar. Adam Malik, rumah sakit yang begitu besar. Ya gak tahu karena jujur sini mengatakan tidak ada. Ini sekarang masalah saya ini ibu-ibu salah satu. Tapi ada penyakit dalam. Lalu saya ke Elizabeth dari 3 rumah sakit. 1 minggu 3 kali saya ke rumah sakit. Tapi tidak memuaskan. Padahal duit ibu-ibu 1 strip obat dari Elizabeth itu berisi 10.000. Harganya 550.000. 550.000. Akhirnya habis yang dari Elizabeth itu harus beli di luar lagi. Saya bilang no, saya tidak akan beli lagi. Akhirnya kami putuskan ke Penang tanggal 16 ini. Tapi dari mana dananya? Ngapain harus khawatir? Ada prosesku. Jadi nggak ke Penang nanti. Jadi kuaminkan itu. Jangan kamu berharap kepada manusia yang nafasnya di lubang hidungnya. Tuhan tidak pernah tidak menggenapi apa yang diucapkannya. Semua firman Tuhan itu akan digenapi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Itu kata firman Tuhan. Saya bilang sama anak saya, yuk sudahlah, book aja lah hotel kita dan tiket kita ke Penang. Ya nggak mungkin saya berdua kan? Saya harus begini-begini. Sama istri saya harus ada juga. Jadi ada 3 orang harus ini. Ya, oke, dibuka lah. Ada Tuhan Yesus. Jadi dan namar mimpi dan namar Tuhan Yesus on. Dan nama-nama stabik kita seperti tukang cendol yang Tuhan Yesus ini. He is real. Tuhan Yesus kita itu nyata dia. Hanya karena kita tidak bisa lihat dalam mata jasmani kita ini. Tapi nanti ada waktunya kita akan melihat dia. Tapi perbuatannya, pertolongannya dalam hidup kita, walaupun kita tidak lihat di dalam mata kita, dia menolong dengan nyata. Dia hanya sejauh doa. Itu namanya mengimani, percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Martua mahoi Tuhan. Martua mahoi dong. Martua mahoi. Berberi kumahan. Molo Tuhan Yesus. Nama domani. Molo Tuhan Yesus nama pangasahon. Hanya dia yang layak menjadi andalan kita. Di masa kamu